sebentar. Ya, kemarin dia inbox saya, nggak tahu mau menyampaikan apa. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam juga, Eci Marlin. Saya tanya dulu, Eci Marlin, ini Muslim atau Kristen? Saya dulu Islam Bang. Dulu Islam, sekarang sudah Kristen. Iya, betul. Oke, kalau tidak salah Eci Marlin pernah inbox saya ya. Iya, Kirim betul. pesan kepada saya, kemudian saya bilang naik aja begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, benar-benar berarti tidak salah orang, tidak salah orang. Baik. Ya, Eci Marlin, kamu tadi mengatakan bahwa kamu mantan Muslim. Iya, betul banget Bang. Berapa lama jadi orang Islam? Saya dari lahir sampai umur 28. Dari lahir sampai 28 menjadi orang Islam. Gini, Iya. boleh nggak kami meminta satu validasi atau boleh nggak kami diyakinkan bahwa memang Anda pernah 28 tahun menjadi seorang Muslim? Waktu jadi orang Muslim pernah sholat kah, mengaji, membaca Quran, pernah? Iya, ngaji, Oke. pernah. Oke, coba kami mau tes nih, coba bacaan Quran. Karena Islam itu ditentukan dari bacaan Qurannya. Silakan. Biar enggak tambah panjang ya Bang, surat pendek Oke, ya. silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi ma'udzu nas. Artinya? Ada lagi Bang, Maksudnya artinya? ya doa buat Bukan artinya, coba diterjemahkan. ya tuh biasanya saya tuh enggak terlalu Tidak paham tahu. juga sih. Iya, kita sudah tahu kok, kita sudah tahu. Kita sudah tahu bahwa memang ketika orang Islam membaca Al-Quran, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Itu sudah sebuah kenyataan begitu. Oke, mungkin ada satu surat lagi supaya kami makin tambah yakin bahwa Anda memang benar-benar dulunya mantan Muslim. Ya, saya bisa bacakan surat pendek lagi Silakan. dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah. Ini bukan main, benar-benar dia pernah menjadi Muslim ya. Oke, itu hanya sekedar tes saja ya. Karena begini, nanti itu kalau nggak dites dulu, nanti orang-orang bilang, ngaku-ngaku aja itu mantan Muslim, emang udah lahir oten begitu. Sering begitu, makanya kita tes gitu. Oke, Betul, silakan. Bang. Silakan. Kak Eci, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Betul banget Abang yang dibilang Abang ini tadi. Saya pernah Bang masuk di Komal tapi saya nggak sebut namanya ya Bang, pernah Oke. masuk. Sampai saya dibilang itu katanya saya itu kafir, saya itu munafik, pura-pura bilang Islam dulunya. Cuman saya itu tidak terlalu peduli dengan semua itu Bang. Cuman dulu saya memang Islam, sekarang jadi Kristen itu karena saya merasa hati saya itu lebih nyaman, lebih damai. Oke. Yang membuat Anda menjadi Kristen itu apa? Jangan-jangan cuma gara-gara nikah doang. Coba jelasin. Salah satunya sih kalau dari Islam ya Bang. Kalau dari Islam tuh yang saya tidak menyukai, bukan saya tidak menyukai ya Bang ya. Tidak diterima Cuman- akal Anda gitulah ya. Iya. Soal ada biasa yang disebut-sebut itu yang saya dengar-dengar kata-kata seperti poligami gitu. Poligami, iya. Ya, Karena iya. karena pria Muslim ketika dia mengikuti Muhammad, dia akan melakukan apa yang Muhammad lakukan. Nah, Muhammad itu istrinya banyak. Bahkan Iya. barang siapa yang bisa bernambah istri,
itu sunnah Rasul. Begitu. Ya, silakan. Saya memang selama saya berumah tangga dengan suami saya ini merasakan yang ada kekuatan yang lebih, bagi saya lebih dahsyat lagi. Lebih, saya rasa merasa hangat, nyaman, terus ada kedamaian lebih banyak lagi lah yang saya tahu selama ini. Terus seperti saya mohon maaf ya, seandainya ada teman-teman Islam yang menonton ya, saya minta maaf, terserah mereka mau ngomong apa tentang diri saya tidak terlalu menghiraukan itu. Saya cuman bilang kalau dulu sebelum saya masuk agama Kristen, sempat juga saya bang dibaptis di CD. Sebelum itu saya pernah mimpi bang. Apa itu mimpinya? Sebelum mimpi itu di dalam mimpi saya itu seperti ada jubah putih yang ingin menggapai tangan saya dan memegang tangan saya waktu itu. Terus di dalam mimpi saya itu seperti saya dituntun di jalan yang sangat indah sekali. Nah, dari situlah saya dapat 2 hari saya di CD. Dari habis itu saya dibaptis dan saya sudah mulai mengikuti seperti belajar masuk gereja. Kapan itu tepatnya? Maksudnya kapan itu Anda dibaptis, kemudian Anda sudah mulai masuk gereja, itu kapan tepatnya? Di tahun 2013. 2013, berarti sudah lama ya? Sudah lama, oke. Jadi intinya Anda berpindah dari Islam ke Kristen. Penyebabnya itu karena Anda melihat di dalam ajaran agama Islam itu ajarannya mengajarkan seorang pria itu untuk memperlakukan wanita dengan tidak masuk akal, gitu ya? Iya. Seperti misalnya menambah-nambah istri, kawin-kawin sesuka hatinya, begitu ya? Seperti itu. Ya bukan itu juga sih bang, karena Ada lagi? saya pernah diujat waktu itu di komalnya, saya enggak sebut ya nama ustadznya siapa, cuman waktu itu dia bilang jangan-jangan kamu menikah itu karena masuk Kristen karena cinta atau bagaimana. Saya tidak merasa soal itu bang, saya tidak merasa. Oke, baik. Intinya, baik. Karena begini, banyak orang itu pindah agama juga karena pernikahan. Itu saya tidak mau menafikan itu. Misalnya, karena dia nikah dengan Kristen, dia jadi Kristen. Nikah sama Islam, dia jadi Islam. Nikah sama Hindu, dia jadi Hindu, begitu. Itu ada banyak yang seperti itu. Nah, saya harapkan Anda itu berpindah Anda dari Islam ke Kristen itu bukan hanya karena sekedar pernikahan, tetapi karena Anda memang mendapatkan sebuah pengetahuan untuk memicu Anda mengganti apa yang Anda percayai, seperti itu. Nah, tadi Anda sudah ungkapkan bahwa salah satu yang membuat Anda tidak percaya dengan agama Islam, salah satu ajaran Islam yang tidak Anda percaya adalah bagaimana seorang pria atau seorang suami dalam agama Islam itu memperlakukan istri, gitu ya? Betul. Oke, baik. Itu poinnya sudah kita capai. Udah kita dapat poinnya. Dan banyak yang seperti Anda ini ada banyak sekali, begitu. Artinya, banyak perempuan-perempuan yang saya mewawancarai banyak perempuan-perempuan muslim yang sudah meninggalkan agama Islam. Dulu dia berpikir begini, dulu saya berpikir bahwa kalau saya mengizinkan istri saya kawin lagi, berpoligami, nambah istri 1, 2, 3, 4, maka pintu surga akan terbuka lebar bagi saya. Tetapi dia berpikir, dia lama-lama dia pikirin ini benar apa saya dikerjain, katanya. Nah, setelah dia merenungkan secara mendalam, setelah dia pikir betul-betul secara sungguh-sungguh,
Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa dia sudah dikerjain oleh agama Islam. Nah, akhirnya itu membuat dia murtad meninggalkan agama Islam. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, sekarang tinggal pola pikir nih. Berani nggak perempuan-perempuan untuk berpikir kritis? Berani nggak perempuan-perempuan untuk berpikir out of the box? Tidak lagi dikungkung oleh sebuah dogma, ketakutan. Oh, itu kan ajaran Rasulullah. Nanti kan begini, nanti kan begitu. Nah, banyak orang yang masih takut seperti itu. Gitu. Dia masih berpikir bahwa oh, ini kan kita mengikuti sunnah Rasul, kan Nabi Muhammad nggak boleh melawan, katanya begitu. Iya bang. Ada lagi bang. Ini saya ingat ya bang. Ada Hmm, Ustadz bilang sama saya waktu itu bilang gini. Kan soal rumah tangga waktu itu. Saya hmm, cuman nanya waktu itu ya, ya, cuma nanya. Kalau di agama Kristen kan sebenarnya kan kita tidak bisa dipisahkan kecuali mau memisahkan. ya, Nah, terus kalau di agama Islam soal dibilang poligami itu katanya kan kalau tidak ada persetujuan dari istri tidak membolehkan. boleh, boleh, Tidak. boleh poligami walaupun istri pertama tidak mengizinkan. Ya, begini Mang, ceritanya katanya bilang tidak dibolehkan kalau istri tidak menyetujuinya. Terus saya bertanya, kalau istri tidak menyetujui semuanya itu, terus kalau suaminya selingkuh itu berdosa enggak? Saya sampai bilang gitu, Bang. Hmm, lalu? Sampai ustadznya bilang, ya tidak boleh. Kalau semuanya itu ya kita harus memaafkan katanya. Kita harus memaafkan kesalahan suami. Terus suami juga harus memaafkan kesalahan istri. Mau kecil mau besar kita harus saling memaafkan. Ya saya bilang, ya kan sama sama aja bang. Saya bilang gitu. Saya malah diterangkan lagi bang. Malah dia seperti mengejek saya. Samanya dari mana katanya? Samanya dari mana? Kok bisa kamu bilang Kristen sama Islam sama? Lah kan semuanya mengajarkan baik, saya bilang gitu. Nah mungkin kan kalau kita Kristen mengajarkan yang salah, seandainya suami akan menikah lagi kan itu belum tentu bisa. Saya bilang gitu bang. Nah dan Ustadz tuh bilang pasti bisa aja karena kalau orang Islam bisa menikah kalau sewaktu kita mengatakan talak katanya. Ya sama aja tuh Islam bagi saya kalau bagi saya merasa ya Bang. Kalau Islam itu kalau bagi saya merasa itu sama aja menekan seorang perempuan suaminya untuk menikah lagi. Nah, itu Itu pesan yang itu saya yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Makanya kaum wanita-wanita, beranikah kalian, muslimah-muslimah ya, beranikah kaum perempuan-perempuan muslim ini untuk berpikir cerdas? Ini sudah tahun 2025. Masih aja mau dikerjain. Iya, harusnya kalian berpikir. Kalian ini apakah sedang dikerjain atau memang kalian ini sesungguhnya memiliki satu pengetahuan yang baik tapi kalian tidak berani bersuara. Begitu. Ya, jadi silahkan nih bagi perempuan-perempuan muslim atau perempuan-perempuan yang masih dalam kebingungan ya tentang ajaran Islam nih kok memperlakukan wanita seperti ini, nanti boleh apa namanya mengambil tindakan action yang sangat-sangat apa namanya berarti Merlin. Hanya itu ya. ya. Oke. Baik, terima kasih ya Cimerlin. Kita kasih kesempatan ya kepada muslimah-muslimah lain. Mungkin ada muslimah yang mau membela Muhammad nih. Ya, kita kasih kesempatan mereka. Oke? Ba- Malam Bang, Oke. Bang, saya mau tanya dulu Bang. Muslim atau Kristen Bang? KTP Muslim Bang. KTP Muslim. Ini apa lagi maksudnya ini? Penasaran kita. KTP Muslim. Berarti secara administratif Muslim ya? Muslim. Oke, berapa tahun Bang Anda menjadi seorang Muslim nih? Sejak lahir Bang, cuman untuk
kembali ke keyakinan diri sendiri itu kemungkinan sudah 2 tahun lah. Baru 2 tahun ini. Oke. Artinya Anda sudah sekian lama menjadi seorang muslim. Waktu Anda menjadi seorang muslim, Anda sholat, baca Al-Quran, ngaji. Ya, Oke, coba buktikan kepada kami. Supaya orang tidak mengatakan bahwa kita settingan. Anda pura-pura jadi muslim untuk menjelekkan agama Islam. Saya juga tidak mau. Coba silakan. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Sholat gimana? Banyak sih Bang, dari Contoh sholat apa aja yang Anda ingat? ya subuh, asar. Coba sholat subuh gimana maghrib. bacanya? Yang apanya tuh Bang? Ya bacaan Niatnya. dari sholat subuh itu apa saja? Sorry. Coba dimulai dari apa? Coba. Dari Al-Fatihah, terus surat-surat pendek. Oke, Waktu coba. ruku, Coba bacakan satu surat Al-Quran. Allahumma, yang mana Bang ini? Ya Allahumma, Surat lanjutin aja, pendek. lanjutin aja. Tabat tiada bila biwatab ma genangan malu wa ma kasab. Saya selana ronjatal wa mruatu hamla latal hatau fi zinillah ablumim masad. Artinya? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Baik. Ya itu sudah lumrah itu. Nggak mungkin orang Islam tahu mereka ngomong apa. Cuman gitu aja. Mereka nggak tahu ngapain itu. Oke. Jadi Anda akhirnya memutuskan untuk meninggalkan agama Islam, Bang. Kembali ke Nusantara. Kembali ke Nusantara. Berarti Anda tidak jadi Kristen ya? Tidak Bang. Oke. Artinya Anda hanya meninggalkan agama Islam tersebut. Ya. Oke. Penyebab Anda meninggalkan agama Islam itu apa, Bang? Karena menurut saya ya agama itu hanya membenarkan agamanya sendiri. Hanya membenarkan agamanya sendiri. Contohnya misalnya? Ya semua agama Bang merasa kalau agamanya itu benar seperti itu. Oke, kalau kembali ke Nusantara itu maksudnya gimana? Anda sekarang tidak apa keyakinan semacam apa yang Anda anut? Apakah Anda menjadi seorang yang ateis? Apakah Anda bagaimana? Kejawen Bang. Oh, kembali ke ajaran kejawen. Baik. Kembali ke ajaran kejawen. Lalu di dalam ajaran agama kejawen itu beda seperti Islam. Tidak mengklaim diri sendiri atau bagaimana? Jelas berbeda karena ya diajarkan adab dan sebagainya seperti itu. Kalau dalam Islam tidak diajarkan adab? Menurut saya diajarkan cuman tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nusantara. Tidak. Contoh misalnya, Bang. Ya contoh untuk menyembah, bukan menyembah ya, kita sungkem. Itu Sungkem nggak boleh kepada sungkem. orang tua begitu ya? Ya, Menghormati, sujud kepada orang tua begitu ya? ya. Oke, dalam agama Islam itu dilarang ya? Ada yang melarang betul. Iya, dan itu membuat Anda ini Islam ini kok sungkem sama orang tua saja nggak boleh dikatakan musyrik begitu ya? Betul? Iya betul. Baik, Apalagi saya orang Jawa kan itu ya identik dengan Oke, ya sesuatu hal-hal mistik seperti Coba sesajen dan kita naikkan sebagainya satu itu. muslim ya untuk mengkonfirmasi ini karena kalau hanya seperti ini nanti kita disangkain kita apa namanya sepihak begitu ya. Coba Bang, sebentar ya Bang ya. Saya kasih naik satu orang muslim Bang supaya nanti bisa mengkonfirmasi seperti itu. Sebentar ya. Saya kasih naik ada ini saya pilihin muslim yang kira-kira beranu ya dari nama-namanya sebentar. Sabar ya Bang ya. Dari nama-namanya coba Bang Iksan coba ya. Iksan. Oke. Halo Iksan. Saudara Iksan. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Iksan. Silakan Bang Iksan nyalakan kamera. Muslim ya Bang ya? Siap, Muslim Bang Ades. Oh, ini saya kenal nih Pak Iksan ini. Ya. Pak Iksan, coba nih, Ya. ini ada Adi Paku Alam nih. Dia Ya. mengaku mantan muslim, kemudian dia sudah meninggalkan agama Islam, dia kembali ke ajaran kejawen. Karena
Dia pikir di dalam ajaran agama Islam itu tidak mengajarkan adab seperti di dalam agama kejawen, begitu. Silakan. Tayamum kumurnya berapa kali? Gimana Pak? Tayamum kumurnya berapa kali? Kumurnya tayamum. Saya nggak pernah tayamum Pak. Karena di Gimana? daerah tempat saya nggak pernah kekeringan air. Bukan muslim itu fake. Dia nggak tahu tayamum. Iya, karena saya nggak pernah tayamum Pak seperti itu. Bukan Ya, Muslim, berarti ya. Anda bukan muslim. Gini, Anda bukan muslim. tayamum itu dipakai ketika air tidak ada, tapi di daerah saya selalu ada air. Setahu saya seperti Ya maka itu. saya tanya, tayamum kumurnya berapa kali? Saya nggak pernah tayamum, makanya saya nggak pernah. Fake, dia bukan tahu. muslim. Dia fake, bukan muslim dia. Pasti 100% bukan muslim. Coba Ngaku-ngaku itu. Bang Paku tanya balik, coba dia coba tanya balik. Bang Adi. Kalau saya tentang apa ya, Muslim kurang paham Bang. Apalagi masalah tayamum. Kalau tayamum setahu saya itu memakai debu yang bertempel di tembok wajah. Kalau kumur nggak, karena itu memakai debu. Bagaimana debu bisa berkumur? Yang dikumur-kumur itu kan suatu air kan ya, seperti itu. Gimana tuh? Kalau debu Gimana? bagaimana? Ini Pak Iksan juga aneh nih Pak Iksan. Bertayamum itu kan artinya berwudu dengan menggunakan debu, begitu kan? Bagaimana Ketika Anda air katakan tidak kumur-kumur? ada. Oke. Silakan. Itu pertanyaan jebakan. Kalau itu baru muslim. Gimana? Oh iya, nih? paham. Pertanyaan jebakan. Kalau itu baru muslim. Oke, berarti Kalau sekarang Anda nggak sudah ada- yakin bahwa Adi Paku itu muslim? Iya, saya baru percaya dia muslim. Oke, dia muslim. Oke, silakan. Apalagi yang mau Anda sampaikan, Pak Iksan? Begini Bang Edis, sebetulnya saya dari dulu punya ganjalan Bang Edis itu kalau dapat terlalu memaksakan diri, sepertinya mendoktrin gitu. Jadi sampai saat ini pun saya rasa konsep ketuhanan masih belum terpecahkan, seperti itu Bang Edis. Ketuhanan belum terpecahkan. Ini berat ini teman-teman. Iya, Baik, baik. walaupun ini adalah tema yang membosankan, tapi ini tema yang paling mendasar dalam perdebatan Islam dan Kristen. Kalau saya sih sebagai Muslim ya, menghargai konsep ketuhanan. Bagi orang-orang Kristen silahkan itu Iya, ajaran masalahnya Anda. begini Pak Iksan. Di dalam Kristen, Tuhan itu tidak dikonsep. Tuhan yang dikonsep itu Tuhan yang berasal dari imajinasi manusia. Ketika Ya, manusia itu saya berimajinasi... akui. Ya, betul. Ini gimana sih Pak Iksan? Ini aneh sih orang ini. Pak Iksan, Iya. Anda iya, berkata... begini, sebentar. Aduh, ini gimana kalau semuanya ngomong nih? Enggak, sebentar, sedikit saja. Saat Bang Edis mengatakan Tuhan dalam Kristen berimajinasi, saya menghargai, saya tahu itu. Bukan Tuhan berimajinasi Pak Iksan. Aduh. Oke, Ya, lanjut, Bang lanjut, Adi. lanjut. Oke Bang Adi, terima kasih Anda sudah menyampaikan Anda keluar dari agama Islam. Nanti itu perjalanan panjang ya Bang Adi. Di dalam kejawen pun nanti Anda akan menemukan sesuatu yang nanti Anda pertanyakan dan lain sebagainya. Ya, itu proses panjang. Artinya Anda sudah mengambil satu langkah yang baik untuk meninggalkan agama Islam. Nanti proses selanjutnya bagaimana? Saya masih menunggu kabar dari